Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan belajar matematika di fikih juz 4-nya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dulu bertawasul dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik, silakan disimak baik-baik dan jangan lupa dimaknani kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man tusrafu lahumuz zakat. Kita selesaikan sedikit bab tentang zakat. Man tusrafu lahumuz zakat. Man utawi man tusrafu, man utawi mertelake wong. Man utawi mertelake wong tusrafu kang den engokake. Man utawi mertelake wong tusrafu kang den engokake lahum maring man apa az-zakatu zakat. Lahum maring man apa az-zakatu zakat. Tusrofu den engokake lil apa zakat. Tusrofu den engokake apa zakat lil asnafi maring pira-pira golongan. Lil asnafi maring pira-pira golongan. Asamaniyati kang 8. Al-madkurati kang den sebut fil ayati ing dalem ayat Al-Qur'an. Al-madkurati kang den sebut fil ayati ing dalem ayat Al-Qur'an. Innama shadaqatu ila akhiri. Innama shadaqatu ing mestine sedekah. Inama sodaqatu ang mestine sedekah iku lil fuqara'i maring wong fakir, wal masakini lan wong miskin, wal amilina lan pira-pira amil, alaiha iku ing atase zakat, wal mu'allafatu lan wong wal amilina lan pira-pira amil alaiha ing atase zakat, wal mu'allafati lan wong kang den lulut atine, wal mu'allafati lan wong kang den lulutake apa kulubuhum atine mu'allafah, wa firriqabi lan pira-pira kawula, wal gharimina lan pira-pira wong kang duweni utang, wal gharimina lan pira-pira wong kang duweni utang, wa fisabilillahi lan wong kang luhurake agamane Allah, wa fisabilillahi lan wong kang luhurake agamane Allah, wa binisabili lan wong kang lunga faridotan hale fardu minallahi saking Allah. Wallahu tawi Allah iku alimun dat kang ngaweruhi, hakimun tur dat kang wicaksana. Kita bahas sebentar. Jadi man tusrafu lahumuz zakah, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Jadi zakat itu diperuntukkan untuk siapa? Tusrafu la asnafi tamaniyati madgrafil ayatnya ini. Zakat itu diberikan pada 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan ayat innama shadaqatu lil fuqara'i ila akhirih. Nah, kenapa di ayat ini disebutkan shadaqat? Karena memang tidak khusus untuk zakat saja. Jadi semua hal, semua amaliyah yang sejenis dengan zakat itu, baik itu sedekah, hibah dan lain sebagainya, itu orang yang lebih berhak menerima itu adalah 8 orang ini. Yang pertama orang fakir, orang miskin, kemudian amilina alaiha, ini adalah orang-orang yang mengurusi zakat. Kalau di kita biasanya bahasanya adalah panitia, pengelola zakat. Kemudian mu'allafati qulubuhum, itu orang yang baru masuk Islam. Kemudian wa firriqabi, hamba. Kalau dulu masih ada, sekarang sudah tidak ada. Wal gharimina, orang yang punya hutang yang tidak mampu membayar hutang itu. Dan hutangnya bukan untuk hutang konsumtif, tapi benar-benar hutang yang memang dia memerlukan itu. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, orang yang sedang bepergian. Orang yang sedang bepergian tentu bukan tujuan untuk maksiat. Faridatan minallah, dan 8 golongan ini yang menentukan adalah dari Allah, bukan ijtihad dari manusia. Wallahu alimul hakim. Jadi zakat itu diperuntukkan oleh 8 golongan ini karena zakat itu termasuk dalam sedekah, jadi dia dimasukkan dalam ayat ini, yaitu orang fakir, orang miskin, kemudian amil, mu'alaf, hamba, orang yang punya hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang bepergian.
Baik, sekarang kita masuk bab baru yaitu as-shaumu, puasa. Setelah zakat urutannya adalah puasa. As-shaumu tapi mertelake poso. Wujubus shaumi utawi iki iku nerangake wajibe poso. Wujubus shaumi utawi iki iku nerangake wajibe poso. Yajibu wajib apa as-shaumu poso ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim ala mukallafin kang mukallaf mutiken kang kuat lahu maring poso. Mutiken kang kuat lahu maring poso. Idza sabatat ing dalem nalikane tetep apa ru'yatul hilali ningali tanggal. Au ukmila utawa den sempurnaake. Apa Sya'banu bulan Sya'ban. Salasina kelawan 30. Apa Sya'ban bulan Sya'ban salasina kelawan 30 apane yauman dinane. Liqaulihi ta'ala karena dawuh Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ilahi. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Amanu kang iman sapa alladzina. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa siyamu poso. Wa qoulihi ta'ala lan dawuh Allah ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Faman utawi sapa wonge iku syahida nekseni sapa man. Faman utawi sapa wonge iku syahida nekseni sapa man minkum saking sira. Asyahra ing wulan Ramadan. Falyasumhu mongko poso man ing syahra. Furudus shaumi utawi pira-pira fardune poso. Al awalu utawi kang awal. Furudus shaumi utawi pira-pira fardune poso. Al awalu utawi kang awal iku aniyatu niat. Asane utawi kang kaping pindho iku alimsaku ngeker itu menahan. Iku alimsaku ngeker. Anil mufattirati saking pira-pira perkara kang batalake poso. Anil mufattirati saking pira-pira perkara kang batalake poso. Jami'an nahari ing dalem sekabehane raino itu siang hari. Nah sekarang al mufattiratu tawi pira-pira kang batalake poso. Al awalu tawi kang awal iku at-taqayyu mutah-mutah. Amdan kelawan nejo. Asani utawi kang kaping pindho iku wusulul aini tumekane kahanan ilal jaufi maring weteng min ahadil manafidi saking salah suwijine pira-pira dalan leres. Waridati lan murtad wal haidu lan haid wan nifasu lan nifas wal jima'u lan jima' wal istimna'u lan amreh ngetokake mani. Sekarang kita masuk bab baru yaitu bab tentang puasa. Wujubus shaumi, siapa saja yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Yajibus shaumu ala kulli muslimin mukallafin mutikin lahu idza tabatat ru'yatul hilali aw masya'bul salasina yauman. Diwajibkan puasa bagi seluruh muslim, seluruh orang Islam mukallafin yang mukallaf, tentu yang sudah terkena taklif kewajiban, yang sudah terkena kewajiban syariat Islam. Mutikin kang kuat, yang mampu melaksanakan puasa, kuat melaksanakan puasa. Kemudian idza tsabatat ru'yatul hilal, ketika ini dilaksanakan puasa ini ketika sudah terlihat bulan puasa, artinya setiap pergantian bulan itu pasti bulan menunjukkan bulan baru. Nah, ketika bulan baru setelah bulan Sya'ban itu sudah terlihat, maka wajib melaksanakan puasa. Atau ketika bulan tidak bisa terlihat, itu menyempurnakan bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu ketika sudah tanggal 29 Sya'ban tapi belum terlihat bulan baru yang muncul, maka bulan Sya'ban ini disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, setelah 30 hari, maka besoknya adalah tanggal 1 Ramadan. Atau jika sebelum ketika tanggal 29 kemudian sudah terlihat bulan baru yang terbit, maka bulan Sya'ban ini tidak disempurnakan menjadi 30 hari, tapi 29 hari, kemudian keesokannya sudah masuk pada bulan Ramadan.
Nah, ini yang diwajibkan adalah setiap muslim yang mukallaf, yang mampu. Jadi yang tidak mampu itu tidak wajib puasa, tetapi ada penggantinya. Penggantinya tergantung nanti dia tidak mampu puasanya karena apa? Karena mungkin karena sakit, atau karena sudah sangat tua, atau karena hamil, atau karena menyusui. Nah, nanti penggantinya ini menyesuaikan dengan sebab dia tidak mampu melaksanakan puasa. Nah, dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi puasa itu diwajibkan. Kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum. Ketika kamu melihat bulan Ramadan maka berpuasalah. Maksudnya ada bulan baru. Setiap tanggal 1 pasti ada bulan baru yang terbit. Itu bulan baru. Nah, ketika itu sudah terlihat maka wajib berpuasa. Tentu kita yang tidak punya kemampuan melihat itu, atau memang bulannya karena sangat samar, masih sangat samar di tanggal 1, maka kita ketika ada yang sudah bisa melihat itu dan orang itu bisa dipercaya, maka kita wajib mengikuti orang itu. Nah, di kita biasanya ada lembaga yang khusus untuk melihat hilal atau bulan ini, untuk menentukan awal bulan Ramadan dan juga menentukan akhir bulan Ramadan. Nah, kita tidak harus melihat dengan mata kita sendiri, tapi cukup mempercayai orang-orang yang sudah ada dalam lembaga ini, yang tentunya sudah bisa dipercaya untuk melihat apakah hilal itu sudah muncul atau belum. Sekarang furudu shomi, fardunya puasa. Karena ini fardu maka tidak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan. Yang pertama niat. Nah, niat ini adalah dilaksanakan pada malam harinya, mulai dari setelah matahari tenggelam sampai nanti terakhir adalah sebelum waktu sholat subuh. Itu niat bulan puasa Ramadan, wajib ya, wajib. Jadi fardu. Kalau tidak ada niat puasa ini maka puasanya tidak sah. Jadi tidak boleh dilupakan. Yang kedua, imsaku anil mufaturati jam'in nahar, yaitu menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa di siang hari. Di siang hari itu di siang harinya bulan puasa. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi fardunya sebenarnya hanya ada 2. Yang pertama yaitu niat, yang kedua meninggalkan atau menahan diri dan atau tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa itu apa saja? Nah, ini al-mufattiratu, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama taqayyu amdan, mutah dengan sengaja. Apa ada mutah dengan sengaja, mulutnya sengaja dimasukkan sesuatu agar mutah. Nah, ini sengaja, ini membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, seperti misalkan ketika naik kendaraan tiba-tiba ingin mutah gitu. Nah, mabuk kendaraan ini tidak membatalkan puasa dengan syarat-syarat tertentu. Nanti syaratnya ada di kitab fikih yang tingkatannya lebih tinggi. Yang kedua, wusul ainil jafil menahatil manafiti. Datangnya sesuatu ke perut melalui salah satu manafit. Manafit itu lubang yang punya saluran langsung ke perut. Nah, manafit itu diantaranya adalah mulut, hidung, telinga, kemudian dubul dan kubul. Nah, jadi kalau infus bagaimana? Dia kan tidak melalui manafit karena dia melalui tangan atau melalui pembuluh yang ada di tangan. Nah, kalau infus itu apabila barang yang dimasukkan itu bisa membuat kenyang, maka itu tidak boleh. Tapi kalau yang dimasukkan itu tidak membuat kenyang, artinya bukan sebagai pengganti makanan, itu boleh. Suntik itu kan di tangan tidak melalui manafit. Nah, itu boleh asalkan yang disuntikkan itu bukan sebagai pengganti makanan. Kalau itu sebagai pengganti makanan maka tidak diperbolehkan. Yang berikutnya ada ridah murtad, secara otomatis batal puasanya karena dia keluar dari Islam. Wal haid wan nifasu, yang berikutnya haid dan nifas. Wal jima'u, jima dan istimna. Istimna ini tidak selalu dengan jima. Istimna ini amrih ngetokake mani itu bagaimana bisa mengeluarkan mani tanpa melalui jima ataupun dengan melakukan jima. Nah, ini yang membatalkan puasa, wal jima'u jima. Nah, tentu jika kita karena puasa Ramadan ini adalah wajib, jika kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan puasa kita menjadi batal, maka kita wajib mengqadhanya, menggantinya di lain hari. Nah, nanti
di kitab. Kalau ingin tahu kodoknya itu yang seperti untuk pelanggaran ini kodoknya apa, untuk pelanggaran ini kodoknya apa. Nah ini ada di kitab yang lebih tinggi lagi, lebih terperinci. Jadi jangan sampai hanya berhenti di sini belajar kitab fikihnya, karena fikih itu sangat dinamis sehingga perlu selalu belajar untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan keseharian atau muamalah-muamalah itu. Baik, sampai di sini materi hari ini. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di grup, nanti akan saya jawab semampu saya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.